Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أما بعد. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Sore hari ini Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat semangat kita untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni kita jalankan salat maghrib berjamaah. Semoga saja semuanya serangkaian ibadah yang kita lakukan ini senantiasa akan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam rangka kita bagaimana Al-Qur'an itu menjadi syifa buat kita, Quran itu menjadi rahmat buat kita. Mari kita lanjutkan materi kita, yakni di juz 30 surah An-Naba. Pada beberapa pertemuan yang lalu yang sudah kita jelaskan, amma yatasaalun. Mereka semuanya orang-orang musyrik bertanya, saling bertanya. Anin naba'il azim, tentang sesuatu yang menjadikan mereka semuanya berselisih. Apa berita yang agung itu? Para mufassir berikan keterangan yang pertama yaitu tentang Al-Quran, yang kedua tentang Nabi Muhammad, yang terakhir tentang adanya hari kiamat. Sehingga berita itu menjadikan masyarakat Mekah pada waktu itu geger dari sisi nuansa pembicaraan di antara mereka semuanya. Ada mereka semuanya akhirnya mengikuti Nabi Muhammad, ada yang mereka semuanya berhenti bersikap, ada yang mereka malah justru memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah di sini Allah ungkapkan kepada kita semuanya yang membaca surat An-Naba betapa Allah sayangnya kepada kita semuanya. Bukti kalau Allah menurunkan Al-Quran, kalau Allah itu mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah itu juga punya rencana bahwa bumi itu punya masa dalam perjalanannya, sehingga Allah buktikan di sini Allah ciptakan yang namanya bumi, Allah ciptakan namanya gunung, Allah ciptakan kita semuanya berpasang-pasangan, Allah jadikan kita semuanya akhirnya kita ada tidur. Allah jadikan pula di sini ada malam sebagai baju untuk kita semuanya. Allah juga ciptakan siang, Allah juga ciptakan ada langit ya yang ada di atas, dan Allah juga ciptakan siraja, pelita, yaitu berupa matahari. Allah juga buat berupa awan yang isinya adalah air sehingga turun nanti, sehingga Allah menggunakan kata-kata al-mu'sirati. Untuk apa? Semuanya itu adalah linukhrija bihi habban wa nabata, agar dengan air itu keluar yakni biji-bijian, tumbuh-tumbuhan.
Itulah Allah sampaikan betapa Allah itu maha hebat, betapa Allah itu maha kuasa, sehingga sering kita ucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah pengaturku. Allah itu adalah Rabbun Nas, Allah itu adalah pendesain manusia, pencipta manusia, penguasa manusia, dan nanti akan membalas manusia. Rabbun Nas. Allah itu adalah Rabbul Malaikati war Ruh. Allah itu yang menciptakan malaikat, yang menciptakan ruh. Allah itu yang mendesain malaikat, yang menguasai malaikat. Semuanya tunduk kepada Allah, Rabbul Malaikati war Ruh. Allah itu adalah Rabbus Samawati wal Ard. Allah itu adalah pencipta, pengatur, pendesain semua apa yang ada di bumi dan semua apa yang ada di langit. Semua bumi yang ada itu adalah karyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari makhluk hewan yang terkecil sampai yang terbesar, tumbuhan yang paling kecil sampai tumbuhan yang paling besar. Termasuk ada Allah itu adalah Rabbul Arsyil Azim. Ketika Allah sudah mengungkapkan tentang kebesaran itulah, ini gaya bahasanya Allah, dilanjutkan ayat yang ke-17, gaya bahasanya ya. Jadi setelah Allah mengungkapkan tentang kebesaran Allah, kasih sayang Allah kepada kita semuanya, setelah menciptakan dari berbagai macam tadi, Allah yang menciptakan segala-galanya tadi, apakah itu akan berlangsung seperti itu? Rahmannya Allah akan berlanjut terus. Allah menyampaikan pada kita semuanya, inna yaumal fasli kana miqota, bahwa nanti kenikmatan, keindahan, kasih sayang yang dinikmati oleh manusia suatu saat nanti akan terputus. Inna yaumal fasli, sesungguhnya ada nanti pemisah. Kita tidak lagi menikmati minuman segar, kita tidak lagi bisa duduk dengan santai, kita tidak lagi bisa makan makanan yang lezat, kita tidak bisa lagi tidur dengan nyenyak. Kenapa? Inna yaumal fasli kana miqota, hari suatu saat nanti berpisahlah di antara kita semuanya dengan alam dunia. Kata Allah bahwa al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari dimana kita semuanya mulut kita nanti dikunci, gitu ya. Kalau dikunci berarti sudah nggak bisa lagi memanfaatkan mulut ini, nggak bisa, sudah berbicara nggak bisa. Mungkin fungsi selama ini mulut itu untuk makan, untuk minum, untuk berbicara, sudah nggak bisa lagi. Wa tukallimuna aydihim, dan suatu saat hari nanti tangan yang selama ini berbuat akan menjadi apa? Wa tukallimuna aydihim, yang sebagai juru bicaranya nanti tangan. Saya dulu dipakai memegang HP. Untuk apa HP-nya? Untuk apa? Baca Al-Quran. Masya Allah, ini luar biasa tangan, gitu ya. Dia berbicara pula, gitu ya. Begitu baca Quran belum selesai, ternyata ada telepon temannya yang didahulukan daripada baca Al-Quran, teman, ya. Jadi tangan menjadi saksi. Ketika waktunya ada kota infak, ada giliran bersedekah, begitu kita buka dompet, ada warna merah, biru, abu-abu, ternyata tangannya mengambil yang warna merah. Alhamdulillah, jadi saksi, betul ya, jadi saksi ya. Semua nanti wa tukallimuna aydihim, tangan ini yang akan berbicara, wa tasyhadu arjuluhum, dan kaki ini menjadi saksi-saksi, ya. Bima kanu yaksibun, dengan apa saja yang selama di dunia dilakukannya. Oleh karena itulah di sini Allah sampaikan bahwa hari pemisah dunia betul-betul ada. Inna yaumal fasli kana miqota. Di ayat 17 inilah sehingga muncul banyak tadi amma yatasaalun anin naba'il azim. Banyak di antara mereka ternyata yang tidak percaya adanya hari pemisah ini. Hari akhirat itu enggak ada. Kenapa harus diributkan?
Kenyataannya orang yang sudah meninggal dunia tidak balik lagi. Ada yang punya ide begitu? Ada. Sehingga ketika mereka semuanya mempunyai ide seperti itu, kadang-kadang ngajak sama temen yang lainnya, jangan percaya dengan hari akhir. Hari akhir itu bener tak ada. Kalau mereka orang yang berbicara tentang hari akhir itu, apakah pernah ke dunia akhirat? Maka itulah kata-kata seperti itu diulang di zaman Rasulullah ada, di zaman siapa saja akan ada muncul orang-orang seperti itu. Hari di mana yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hari di mana suatu saat nanti sangkakala itu ditiup, fatatuna afwaja, fatatuna, maka wahai kalian semuanya manusia, termasuk yang baca surat An-Naba, kalian semuanya nanti akan datang dengan berkelompok-kelompok, berbondong-bondong, dan ketika itulah nanti wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Yang semula langit berfungsi normal, ya, langit di situ memunculkan namanya matahari, adanya bulan, adanya bintang. Suatu saat lagi nanti langit tidak berfungsi seperti itu, futihat as-sama, yaitu langit terbelah. Sama seperti lampu di rumah kita, kalau lampu itu pecah berarti lampunya berarti selesai, sudah nggak bisa digunakan lagi. Ya, begitu kita punya HP jatuh di jalan aspal, nah, gitu ya, ternyata HP-nya pecah, ternyata ada mobil yang lewat, krak, pecah lagi, HP sudah nggak bisa dipakai. Berarti nanti Allah sampaikan di sini langit itu nanti juga akan pecah, fakanat abwaba, dan ternyata di situ nanti muncul pintu-pintu. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dan ketika itulah nanti gunung-gunung yang selama ini sebagai tiang yang kemarin sudah kita bahas itu, ternyata mereka semuanya menjadi fakanat al-jibalu saroba. Menjadilah gunung-gunung itu saroba. Apa saroba itu? Fata morgana. Artinya gunung tidak lagi kokoh, tetapi gunung-gunung itu menjadi berhamburan. Ratalah nanti, jadilah bumi ini bumi tidak seperti apa yang kita lihat sekarang. Ada tanah, ada tumbuhan, ada bangunan hotel, ada bangunan rumah sakit, ada sekolahan, ada sungai, ada laut. Nanti semuanya rata. Diratakan oleh siapa? Bukan Pemkot, bukan Pemkap, bukan Pemprov, bukan orang Indonesia, tetapi Allah punya tugas, para malaikat atau apa, Allah sampaikan di situ nanti bumi akan diganti dengan bumi yang lainnya. 4 ayat inilah menggambarkan bahwa akan berakhirnya dunia, sebagaimana yang Allah sampaikan bahwa di dalam nilai keimanan yang dimana Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril, mal iman, iman itu apa? Percaya tentang apa saja? Salah satunya adalah percaya dengan hari akhir, hari hancurnya dunia, hari hancurnya alam semesta diganti dengan hari namanya hari akhirat. Setelah terjadi di hari akhirat inilah Allah sampaikan kepada kita semuanya. Di hari akhirat itu nanti ternyata ada 2 golongan. Ya, ada 2 golongan. Ada golongan yang pertama adalah inna jahannama kanat mirsada. Golongan yang pertama ini ya, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam adalah mengintai, menunggu. Menunggu siapa? Mengintai siapa? Littogina ma'aba. Togo itu artinya apa? Melampaui batas. Nah, gitu ya, melampaui batas. Littogina ma'aba, yaitu orang-orang yang suka melampaui batas. Minuman itu sebenarnya kan yang minum yang baik-baik. Makanan seharusnya yang masuk dalam mulut yang baik-baik. Ternyata semua makanan bisa masuk, betul ya? Aspal bisa masuk, bisa?
betul ya, nikel bisa masuk, gitu ya, semuanya bisa masuk, proyek itu bisa masuk, gitu ya. Makanya orang yang makan seperti itu biasanya perutnya gendut, gitu ya. Gendut itu artinya apa? Ya hanya untuk lingkup dirinya saja. Dia tidak akan keluar dari keluarganya, tidak akan keluar dari kelompoknya, tidak akan keluar dari ya geng-gengnya. Nah, gitu ya. Orang-orang yang litoghina, maka litoghina tempat kembalinya orang-orang yang mereka melakukan perbuatan togho, melampaui batas dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala, tempatnya di neraka Jahannam. Ada kebalikannya, yaitu inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya lil muttaqina, bagi orang-orang yang takwa, mafaza, fauz, faza yafuzu, fauz, orangnya namanya faiz. Faiz itu artinya minal aidin wal faizin. Artinya apa? Minal aidin wal faizin artinya apa? Biasanya diterjemahkan mohon maaf lahir batin. Betul gitu ya? Padahal itu lafaz sebuah doa yang kompletnya adalah ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Ya Allah, setelah kami berjuang, setelah kami berusaha, setelah kami memaksimalkan mungkin waktu, pikiran dan tenaga kami ini untuk menjalani ibadah selama di bulan Ramadan, mulai pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, terus kami beribadah itu ya Allah, akhirnya ja'alanallahu, jadikan kami semuanya dari amal yang sudah kami usahakan tadi, minal aidin, yaitu orang-orang yang kembali menuju kepada fitrah manusia, yaitu la ilaha illallah. Wal faizin, menjadi pemenang. Berarti Idul Fitri, gitu ya, itu adalah kembali kepada fitrah bagi orang yang berjuang selama di bulan Ramadan. Nah, sehingga di sini Allah sampaikan inna mafaza, sesungguhnya keberuntungan nanti yang ada di dalam surga. Begitu dalam tafsir dijelaskan. Sesungguhnya keberuntungan dalam kesenangan yang luar biasa bagi siapa? Lil muttaqin. Sehingga begitu kita di akhir dalam surat An-Naba ini, kita disuguhkan ada kelompok hitam, ada kelompok apa ini? Hijau ya. Nah, ini hanya gambaran saja. Hitam berarti mereka akan masuk dunia hitam, yakni berada di dalam neraka Jahannam. Sedangkan yang kedua adalah kelompok mereka yang berada di dalam surga. Tinggal kita milih mana. Ya, seluruh dari aktivitas kita nanti pasti akan mengarahkan kepada dua hal ini. Kita akan menuju ke yang hitam atau yang hijau, menuju kepada Jahannam atau menuju kepada, karena tempat nanti di akhirat hanya dua saja. Kalau di dunia rasanya di sepanjang tidak enak, bisa pindah ke Malang, betul ya? Malang rasanya kok nggak nyaman, bisa pindah ke mana itu, Jember. Jember nggak enak lagi, bisa pindah ke Surabaya. Itu kalau kita berada di dunia, ya, kita berada di dunia. Begitu di akhirat sudah nggak ada pilihan lagi. Kita nggak ada usaha, semuanya tergantung dari amalan kita. Oleh karena itu langkah-langkah kita menuju langkah ke neraka Jahannam atau menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana situasi yang ada di dalam neraka Jahannam? Labithina fiha ahqaba. Labithina, tempat tinggal mereka adalah di neraka Jahannam. Ya, bagaimana mereka semuanya di dalam neraka Jahannam? Ahqaba, lama tinggal di situ. Izin pindah nggak bisa, izin karena sesuatu nggak bisa, sudah, nah, begitu ya. Karena yang bisa, yang memberikan izin sudah di neraka juga, gitu ya. Masya Allah, gitu ya. Yang biasa memberikan izin. La yadukuna fiha bardan wala syaraba. Ya, ketika kita dulu berada di dalam masjid ini kok rasanya panas ya, bagaimana biar dingin? Dikasih AC. Sekarang begitu dikasih AC, alhamdulillah nyaman. Kita ngaji oke. Nah, gitu ya. Itu ketika kita di dunia.
kamar kita rasanya kok kurang enak ini ya, kurang apanya ini, kita bisa nambahi, bisa ngurangi. Tetapi begitu berada di dalam neraka jahanam, la yadukuna fiha, mereka tidak akan merasakan di dalamnya apa? Berdan, rasa dingin nggak ada. Wala syaraba, apalagi kalau mau minum, haus nggak ada persiapan. Illa hamiman, kecuali yang ada minumannya adalah air mendidih yang panas luar biasa. Hamim itu artinya adalah panas. Wa ghasyaqo, dan termasuk minuman-minuman yang menjijikkan, nah gitu ya, yang layak tidak layak untuk kita minum, nah gitu ya, itu disiapkan di sana. Es campur nggak ada, gitu ya, nggak ada. Yang enak-enak itu nggak ada, nah gitu ya, karena dia sudah mengenak-enakkan di dunia itu, dan itu adalah merupakan jazaan wifaqo, adalah balasan-balasan yang setimpal atas perbuatan mereka selama mereka berada di dunia. Kita bandingkan dengan yang kelompok mereka berada di dalam surganya Allah. Mereka hadaiko wa a'naba, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadikoh. Hadikoh itu satu taman. Hadikotani, dua taman. Hadaik, tamannya berarti banyak. Bukan sepanjang taman, tapi taman, betul-betul taman. Kalau sepanjang taman itu ada tamannya enggak? Oh, taman sepanjang. Iya, ini betul-betul taman gitu ya, taman-taman. Wa a'naba, dan kebun anggur, masya Allah. Wa kawaiba atroba, disiapkan pula ternyata di situ apa? Gadis-gadis begitu ya, yang sebaya. Disiapkan apa lagi? Waka santihako, gelas-gelas yang penuh dengan minuman-minuman yang kita inginkan. La yasma'una fiha lagwan, di dalam surga nanti kita tidak akan pernah mendengarkan perkataan-perkataan yang sia-sia, ya, perkataan yang sia-sia. Wala kizaba, dan juga perkataan bohong. Berita huak nggak ada, orang yang suka ngibuli juga nggak ada. Makanya orang-orang yang nanti mereka semuanya suka ngibuli, mereka suka berbohong, membuat berita huak, nanti kalau berada di surga itu nggak kerasan. Kenapa nggak kerasan? Kenapa nggak kerasan? Karena nggak ada lagi yang dibohongi. Orangnya kok pinter-pinter semuanya gitu ya. Akhirnya nggak kerasan. Mungkin kalau seandainya sudah terlanjur masuk di dalam surga itu, keluar saja gitu ya, nyari orang-orang yang bisa dibohongi gitu ya. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala, jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba, dan itu semuanya adalah merupakan balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang betul-betul sesuai dengan amalan kita masing-masing, ya, sesuai dengan amalan kita masing-masing. Oleh karena itu di sini kembali lagi bahwa dengan kita membaca surat An-Naba itu, hidup itu berarti pilihan, ya. Apa yang akan kita lakukan nanti akan berdampak surga atau berdampak neraka. Sehingga Allah sampaikan di sini, kenapa orang-orang yang melampaui batas itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Kenapa mereka semuanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Allah, innahum kanu la yarjuna hisaba. Dulu mereka ketika berada di dunia itu nggak pernah mereka semuanya berpikir kalau nanti masuk surga, nanti akhirat itu nggak ada. Mereka nggak berharap nanti ada surga dan neraka, nggak ada. Yang hidup pertama kali hanya satu kali saja, kenapa kita tidak disenang-senangkan? Hidup hanyalah untuk satu kali dan sudah tidak ada lagi hidup yang kedua kali. Itu innahum kanu la yarjuna hisaba. Sehingga perilaku mereka adalah perilaku yang tanpa batas. Mereka mau berbuat apa saja semaunya sendiri. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba, dan mereka perilakunya pasti wa kazzabu, mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami dengan betul-betul dusta. Disuruh sholat, ngapain sholat? Disuruh baca Quran, kenapa baca Quran? Gitu ya. Disuruh ngaji, kenapa ngaji?
Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Semua perbuatan perilaku manusia itu akan tercatat dengan rapi. Fazuku falan nazidakum illa adzaba. Maka kata Allah, fazuku, rasakan. Rasakan dan rasakan nanti kamu berada di Jahannam. Falan nazidakum, maka kami tidak akan menambah kepada kalian semuanya illa adzaba, kecuali siksa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ada dua pilihan. Perilaku kita semuanya nanti akan berdampak kita menjadi orang-orang yang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Lalu agar kita semuanya ini orang-orang yang mampu untuk memikirkan seperti ini, maka Rasulullah berpesan kepada kita semuanya. Suatu saat ada seorang sahabat yang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi aqyas?" Manusia yang cerdas itu manusia yang bagaimana? Jawab Rasulullah dengan cukup singkat, ya, manusia yang cerdas adalah yang otaknya ini bisa mampu digunakan untuk mau berpikir dua alam, untuk berpikir di dunia juga untuk berpikir di akhirat. Kalau manusia yang dia sekarang di dunianya kaya raya tetapi otak ini hanya berpikir untuk di dunia saja, berarti seperti kata dalam tempurung. Dia seakan-akan, wah hebat, saya orang luar biasa, uang saya ribuan triliun, wah gitu ya, keluarga saya semuanya sukses, keluarga saya semuanya hebat. Tetapi dia hanya berada di dalam tempurung. Dia tidak melihat dunia luar yang lebih luas lagi. Oleh karena itu otak kita saat sekarang ini, kata Rasulullah, berarti otak yang cerdas adalah otak yang mampu digunakan untuk mempersiapkan bagaimana kita menjadi orang yang sukses fit dunia wal akhirah. Berarti otak digunakan untuk bagaimana kita semuanya menjadi orang yang sukses fit dunia wal akhirah. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kondisi surga dan kondisi neraka ini, banyak orang yang meragukan tentang kemampuan Allah. Banyak orang yang tidak percaya dengan kemampuan persiapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka nggak percaya. Akhirnya Allah sampaikan sendiri di sini, Tuhan yang menyiapkan surga dan neraka itu adalah Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang menyiapkan, Allah yang menyiapkan surga dan neraka itu adalah Dia Rabbis samawati wal ardi. Asalnya bumi langit ini tidak ada, Allah yang mendesain, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang menumbuhkan seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di seluruh dunia, Allah yang menciptakan air, Allah yang menciptakan sekian miliar jumlah hewan yang ada di dunia. Itu karyanya Allah Subhanahu wa taala. Rabbis samawati wal ardi. Kalau Allah mampu menciptakan alam semesta ini yang adanya bumi dengan berbagai macam tumbuhan dan hewan dan macam-macam manusia jumlahnya sekian miliar, dan langit yang sekian banyak miliaran bintang yang ada, Allah mampu wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi itu semuanya karyanya Allah, dan Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih. La yamlikuna minhu khitaba. Dan tidak ada yang memiliki kekuatan untuk berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada seseorang, kamu dipanggil Pak RW mau dikasih hadiah, kira-kira Pak RW ngasih hadiah itu berupa apa hadiahnya? Berupa apa? Ya mungkin berupa apa kira-kira? Rumah? Gak mungkin gitu ya. Apa hadiahnya kira-kira? Oh sarung. Sarung. Kamu dipanggil Pak Presiden, maaf, kira-kira hadiahnya apa? Hah? Apa? Kenapa? Karena kemampuannya cuma segitu.
Kemampuannya cuma segitu. Nah, Allah ini akan mengasihi kepada orang-orang yang beriman. Kamu nanti dipanggil disuruh masuk surga. Kemampuan Allah yang luar biasa, teruji dan terbukti. Semua yang ada di dunia ini adalah diurusi oleh Allah. Ya wajar kalau cuma dia ngasihnya sepeda, memang kemampuannya dia cuma segitu. Wajar kalau ngasihnya sarung, memang kemampuannya cuma segitu. Tetapi kalau Allah kemampuannya yang sungguh luar biasa, Rabbis samawati wal ard. Nah gitu ya. Dan hari itu nanti kata Allah subhanahu wa ta'ala, yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Ruh itu malaikat Jibril, para mufassir berikan keterangan seperti itu, dan malaikat-malaikat yang lain semuanya baris berbaris tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. La yatakallamuna, mereka tidak berbicara kepada Allah, illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diberi izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala shawaba, dan dia akan berkata yang benar. Kata Allah, zalikal yaumul haq, itu adalah hari yang benar. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang dia menghendaki, maka hendaklah dia akan mengambil jalan menuju kepada Tuhannya, karena itu adalah jalan yang akan menghantarkan kepada surga, menuju kepada Tuhannya. Ditutup di ayat yang ke-40, inna andarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami peringatkan ini kepada kalian semuanya akan adanya azab yang dekat. Kapan hari itu? Yauma yandurul mar'u, hari nanti seseorang itu akan melihat, betul-betul melihat, ma qaddamat yada, apa yang dulu pernah dilakukannya selama berada di dunia. Dan ketika itulah yaqulul kafir, orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, kalau tahu begini lebih bagus dulu saya menjadi tanah saja. Kenapa kepingin menjadi tanah? Karena tidak akan dihisab, tidak dimintai pertanggung jawaban. Oleh karena itu dua hal tadi, ada surga, ada neraka. Nah, begitu ya. Kita mau pilih yang mana? Ya, jalan menuju ke surga atau jalan menuju ke neraka? Kita akan mencari jalan selamat atau kita menuju jalan yang menghancurkan diri kita? Itu semuanya tergantung dari kita. Maka Rasulullah menyampaikan pada kita semuanya, salasun muhlikat, wasalasun munjiyat, wasalasun kafarat, wasalasun darajat. Ada 3 perilaku manusia yang nanti akan menghancurkan masa depannya. Kelihatannya kalau sekarang kelihatannya dia sukses, ya, melakukan 3 hal ini. Ada salasun yang menyelamatkan. Ada 3 hal, 3 perkara yang nanti akan menghapus dosa. Ada 3 perkara yang nanti bisa menaikkan derajat. Untuk yang menuju kepada surga ada 3 hal, tambah 3 hal lagi, tambah 3 hal lagi. Dan untuk menghancurkan dirinya sendiri cukup 1 hal. Berarti untuk menuju ke surga dengan menuju ke neraka mudah mana? Mudah mana? Kalau neraka cuma 3 perkara. Kalau menuju ke surga ada 9 perkara. Mudah mana? Mudah mana? Mudah ke neraka. Oleh karena itu kita lihat perilaku-perilaku manusia, lebih mana mereka semuanya mengarahkan kepada dirinya ke surga atau ke neraka. Mari kita baca bersama-sama ya. Ada 3 hal yang nanti akan menyelamatkan kita semuanya sehingga kita semuanya akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah fal adlu fir ridha wal ghadab. Al-adlu itu adil. Sikap kita ini adalah sikap yang oke, bagus dalam hal masalah ridho dan marah-marah. Ketika kita senang, ketika kita marah-marah, sikap kita ini masih terkontrol. Nah, kan ada ya orang kalau marah-marah itu nggak terkontrol sama sekali. Nah, gitu ya. Ketika ridho, ketika ini masih terkontrol. Yang kedua, wal qasdu fil fakri wal ghina.
Kesederhanaannya itu nampak. Ya, dia tidak terlalu miskin dan dia juga tidak nampak kekayaannya. Sederhana hidupnya. Lek duitnya akeh ya biasa, gak duit biasa. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak begitu ya. Kalau pas nggak duit kelihatan apa? Kelihatan apa wajahnya? Beda. Ini enggak, dia tetap semangat. Kenapa? Ini dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita. Yang ketiga adalah khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Dia senantiasa takut kepada Allah baik dalam posisi tidak ada orang maupun banyak orang, tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi yang nanti akan menjadikan kita semuanya menghantarkan kepada masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu terhapus semua dosa kita. Apa? Salah satunya penghapus dosa kita itu fantidharus shalah ba'das shalah. Kita maghrib di sini, menunggu sampai salat isya berada di sini. Insya Allah ini semuanya akan menghapus dosa kita semuanya. Wa isbaghul wudu fis sabarat, dan kita menyempurnakan wudu walaupun dalam posisi yang dingin. Gitu ya. Wa naqlul aqdami ilal jama'at, senantiasa kaki ini mudah untuk memindahkan dari tempat rumah menuju ke masjid. Untuk apa? Sholat berjamaah. Ini 3 yang menghapus dosa kita semuanya. Makanya kalau kita semuanya dari rumah menuju ke mana? Masjid, semakin rumah kita jauh, jalan kita semakin banyak, berarti gugur dosanya semakin banyak. Kalau rumahnya dekat berarti ya mau muter ya. Muter gitu ya. Wa amma derajat, dan adapun nanti derajat yang nanti akan meningkatkan derajat kita, it'amut ta'am, berbagi kepada orang lain, memberi makan kepada orang lain. Saya ini nggak punyanya cuma roti 1, ya roti dibagikan. Wa ifsa'us salam, sukanya menyelamatkan orang, menyenangkan orang. Assalamualaikum, memberikan doa kepada orang lain. Wassalatu billaili wan nasu niyam, sukanya salat malam padahal banyak manusia ketika itu tidur semuanya. Ini termasuk 9 hal yang akan menjadikan kita semuanya masuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Perlu perjuangan. Sedangkan 3 hal yang akan menghancurkan kita adalah 1, syuhun muto, hobinya pelit. Ada orang hobinya pelit ya? Hobinya pelit uangnya, pelit hartanya, pelit waktunya, pelit tenaganya, pelit pikirannya, hanya untuk dirinya sendiri aja. Yang kedua adalah hawa muttabaun, senantiasa mengikuti hawa nafsu. Yang terakhir adalah ijabul mar'i binafsihi, yaitu membanggakan karya dirinya, padahal itu sebenarnya adalah ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi diakuisasi untuk seakan-akan miliknya dirinya sendiri. Inilah 9 hal yang akan menyebabkan masuk apa tadi? Surga, dan 3 hal yang masuk neraka ya. Semoga Allah bimbing kepada kita semuanya, langkah kita, ide kita, lisan kita, pekerjaan kita menuju kepada 9 hal ini ya. Dan semoga Allah jauhkan dari 3 hal yang akan menghancurkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.